Kembali lagi bersama gue Fajar Ditya kali di acara Turis Tutur Misteri. Apa kabar para Lang, RJL Satset dan juga Sobat Elcu? Nah, buat kalian yang hari ini baru nonton live streaming gue, kalau nanti mau nelpon gue nih, passwordnya gue kasih tahu dari awal ya, biar kalian bisa dapet souvenir keren. Kalau gue bilang Sobat Elcu, kalian jawabnya oke cok, gitu ya. Nah, gue sebelum mulai hari ini, gue pengen baca-bacain komen dulu dari lu pada. Tadi gue lihat orang udah pada marah-marah tuh. Ya, nih banyak banget nih. Belum hadir legendku. Ini baru mulai bro. Racun YouTube, semoga saya dapat hadiah dari RJL 5. Nah, komen yang banyak. Nanti siapa tahu lu yang jadi pemenangnya. WKWK Pertalite. Nah, ini ngomong-ngomong Pertalite ya. Katanya kan Pertalite ini mau dihapus ya dari BBM ya. Mungkin di luar sana banyak yang meronta-ronta ya. Wah, gimana ini? Kerjaan aja belum dapat, bensin udah harus Pertamax. Nah, mau diganti sama Pertamax Green ya kalau nggak salah ya. Jadi katanya supaya apa sih namanya itu? Udaranya makin bagus gitulah, karena kan di Jakarta ini lagi polusi ya. Nah, lama-lama nih kalau menurut gua ya, BBM tuh hilang semua, nanti diganti sama mobil listrik satu persatu tuh bakal hilang lah, lenyap. Jadi ya kita tunggu aja lah, kita kan rakyat biasa ya nggak. Nah, gua bacain komen lagi. Lu ganteng lu aman, siap. Udah nunggu sambil makan, oke. Lama tadi Bang Fajar, mungkin lagi antri berak. Waduh, berak aja pakai ngantri loh. QQ dari Rizky. Halo Rizky. Wah, ini banyak banget yang komen nih. Yuk komen terus, siapa tahu nanti lo dapet souvenir keren dari gua ya. Nanti juga ada tiket nonton bioskop yang terpilih, tapi di Jogja ya. Film The Nun 2. Katanya live. Ini live, lu gimana sih? Ini live bro, live streaming. Nah, udah tradisi orang Indonesia ngaret. Orang kenapa pada marah-marah bro? Wah, mampus lu, diserang lu. Oke, banyak banget ya, gue gak bisa baca satu-satu, ntar pas segmen baca komen gue bacain lagi. Kalau lo mau nelpon ke sini, nelpon kemana bro? Nomornya? Ya, gue mau cerita dulu sih ya. Jadi kan gue udah lama nih bikin konten RJL ya. Jadi gue pengen flashback sedikit lah. Dulu tuh gue pernah riset gitu ya. Maksudnya kita juga pernah ke lapangan tentang ada sebuah desa di Indonesia yang hilang hanya dalam waktu 1 malam. Peradabannya hilang, terus orang-orangnya lenyap. Yaitu Desa Legetang. Jadi ini ada di Jawa Tengah, nggak jauh dari Dieng lah. Dikisahkan desa itu dulu tuh tanahnya sangat subur ya. Penduduknya itu juga makmur-makmur gitu loh. Tapi ada satu hal yang mungkin kurang pas bagi norma-norma orang di sekitarnya. Jadi mereka itu suka melakukan tarian gitu loh. Nah, habis dari tarian-tarian itu, para penduduknya biasanya berhubungan seksual gitu. Kayak seks bebas lah. Nah, diisukan juga di situ kayak ada seksual sama jenis gitulah. Maksudnya kayak hubungan sama jenis. Hingga di 1 malam ada suara gemuruh yang sangat besar gitu, berdar gitu. Nah, penduduk kan tahun 1955 nih, zamannya Pak Karno ya, kan masih gelap gitu ya, desa nggak berani buat keluar. Nah, pas pagi harinya mereka ke sawah, ternyata desa Legetang itu udah ketutup, udah nggak ada gitu. Tertimpa longsoran, jadi di sana tuh ada puncak gunung. Nah, sebetulnya tuh sudah dikasih pencegahan ya. Jadi kalau si puncak gunung ini longsor, harusnya jatuhnya ke sini gitu loh.
Nah, yang jadi perdebatan ilmiah adalah si batunya ini seakan-akan tuh loncat langsung ke desa Legetang, yang akhirnya menghancurkan desa itu dalam waktu 1 malam. Nah, ketika gue kesana, prasastinya tuh masih ada untuk memperingati kejadian yang pernah menimpa desa Legetang ya. Ada satu desa yang hilang dalam 1 malam. Nah, seiring berjalannya waktu, kalau ada petani lagi nyangkul-nyangkul sawah, itu biasanya suka nemuin tulang, ada panci juga gitu. Ya itulah salah satu kisah ya yang pernah terjadi di Indonesia tahun 1955. Nah, kenapa saat itu nggak dilakukan evakuasi? Mungkin aja karena biaya evakuasi kan mahal ya, dan saat itu Indonesia juga lagi baru merdeka gitu. Nah, banyak juga yang menghubungkan kisah ini dengan kisah Sodom Gomora ya, di mana saat itu banyak maksiat dan hal yang terjadi juga mirip dengan apa yang terjadi di desa Legetang. Ada yang pernah nonton video gue yang ini nggak? Itu udah 2 tahun yang lalu kalau nggak salah. Dulu gue langsung ke Dieng tuh. Jadi pas di sana lagi ada petani nyangkul gitu, gue tanya, "Misi Mbah, tahu desa Legetang di mana nggak?" Nggak ada yang tahu guys. Ini orang beneran nggak tahu apa dia nggak mau jawab ya. Padahal tugunya di belakangnya tuh. Setelah belakangan gue baru tahu ya. Tapi setelah gue penelusuran ke kampung-kampung akhirnya gue tahu. Nah, hari ini penelpon misteri kita katanya akan menceritakan apa namanya, kisah tentang liburan di pulau. Ada kisah horor saat dia liburan di pulau. Tapi sebelumnya coba gue pengen lihat komen lagi deh bro. Loh, ini lampu mati-mati aja nih. Ya, jadi yang menakut skip aja cerita hari ini karena kita bakal horor episodenya. Jadi langsung aja deh kita penelpon misteri pada malam ini. Volumenya kecil bener. Katanya volumenya kecil bener bro. Enggak ya? Coba handphone Anda kali kurang gede volumenya. Tapi banyak nih up volume lampunya. Ngopi dulu. Halo. Halo. Passwordnya bang? Passwordnya apa bang? Wah, gugur nih, ganti telepon lain nih. Kalau gue bilang sobat Elcu, lu bilang oke Cuk, tapi teriak ya. Cowoknya kenceng banget ya, kayak rocker-rocker zaman dulu ya. Oke. Sobat Elcu. Oke Cuk. Wah, kurang rocker brother. Coba lagi ya, kita ulang ya. Oke. Cowoknya kalau bisa kayak candil serius tuh. Cuk, gitu ya. Sobat Elcu. Oke Cuk. Oke. Siapa namanya Mas? Tinggal di mana Mas? Gue Bowo bang. Bowo. Wah, TikToker gimana? Iya, bukan beda lagi. Oke. Guys, itu masih volumenya guys. Volume gak bang? Di laptop kecil katanya. Halo. Enggak, bukan lu. Ini di. Bukan. Volume cok tuh katanya. Sebelum kita mulai cerita horor ya, volumenya dibenerin dulu guys. Ya bang, lu tinggal di mana bang? Gua sekarang lagi di Malang, tapi sebenarnya gua asalnya dari suatu pulau lah yang di Sumatera.
Suatu pulau di Sumatera. Pulau, Berarti bukan Pulau Sumatera ya, di luar Pulau Sumatera nih. bukan, bukan. Jadi pulau yang ada di dekat Sumatera. Oke. Ini pengalaman horor pertama atau gimana? Sebenarnya bukan pengalaman horor pertama, cuman yang paling menurut gue paling menakutkan lah. Paling keinget-inget sampai sekarang, paling diingat. Oke. Jadi ini pengalaman lu ya. Ini sendiri atau gimana? Sendiri lah di kamar kos. Sendiri di kamar kos. Hmm. Enggak, maksudnya pengalaman horornya sendiri saat itu. Oh, jadi ada beberapa orang bang yang nyaksiin, cuman emang gue yang pertama kali yang nyaksiin ininya, Iya, penampakan itu. iya, iya. Sebentar nih kita lagi diteror di komen nih. volumenya katanya. Emang gak kedengeran guys? Coba digedein udah. Di TV, di mana lagi di tapi ini udah ada yang bilang nih di iPhone gede tuh. HP-nya kaum UMR. Oh, dia HP-nya kaum UMR. Sebenarnya sama aja guys. Di sini gue udah bilang sih sama tim harus kesetaraan. HP apapun harusnya bisa. Oke, kita mulai aja guys ya. Oke. Ayo musik. DJ Yamin nih, DJ Yamin. Ya silakan Mas Bowo, ceritanya gimana? Oke. Jadi gue ini dulu tinggal di. Oh, lanjut ya bang. Gimana? Lanjut ya. Iya, Tadi lanjut. ada musik. Ini lanjut. musiknya DJ Yamin ya. Yuk. Oh, oke. Jadi gue ini tinggal di pulau ya. Ada yang suatu pulau lah yang dekat Sumatera. Pulaunya lumayan terkenal. Cuman nggak saya sebutin namanya. Nah itu bisa dibilang gue ini anak pulau lah bang ya, karena emang tempat tinggalnya deket banget lah sama pulau, sama pantai, yang hari-hari pantai. Oke. Jadi awal mula kejadian nih, gue ini waktu itu lagi nginep di rumah sepupu gue yang nggak jauh sih dari rumah sendiri, cuman berapa ratus meter gitu. Nah jadi hitung nih rumahnya kan emang jauh dari di pulau ini kan rumahnya ini agak jauh-jauhan ya, dan belakangnya hutan. Nah waktu itu gue sama sepupu gue nginep di rumahnya sepupu gue ini yang belakangnya tuh hutan dan banyak pohon-pohon. Nah dia sebenarnya ada keluarganya, cuman waktu itu keluarganya lagi keluar kota, jadi dia minta temenin gue buat nemenin dia tidur di rumahnya. Udah tuh, jadi gue tidur di rumahnya rencananya tuh beberapa hari sampai keluarganya pulang. Jadi hari pertama gue nginep di rumahnya tuh nggak aman-aman aja. Kita tidurnya tuh di ruang tengah yang ngadep sama TV sama ngadep pintu ke dapur. Nah awal mula permasalahan nih pada malam kedua. Jadi habis kita datang ke rumahnya, udah siap-siap tidur, itu sekitar jam 9 malaman bang. Tiba-tiba kita inget nih, aduh lupa beli obat nyamuk. Sebenarnya ada toko nih dekat rumahnya dia, cuman tokonya waktu itu udah malam, gara-gara udah malam tutup. Jadi kita harus nyari toko yang agak jauhan. Akhirnya dia bilang, ya udah aku aja yang beli ini, yang beli obat nyamuk, kamu tunggu di sini ya. Oke, gue bilangin oke aja. Udah, soalnya dari malam sebelumnya nggak ada yang aneh-aneh. Udah, nah dia berangkat dan gue nungguin di ruang tengah itu. Nah pas di ruang tengah itu dia keluar sekitar 30 menitan.
Jadi gue sendiri tuh di ruang tengah sambil lihat TV. Nah, TV-nya ini kan ngadep, gue ini ngadep TV, yang sebelah TV itu ada pintu ke dapur. Nah, dapurnya itu bang, di apa namanya, di temboknya itu nggak ada celah lah buat antara kayak ventilasi gitu bang. Jadi kayak ventilasi. Jadi kalau misalnya ada pala orang nongol bisa kelihatan. Nah, awal-awal nih nggak ada apa-apa nih, baru 5 menit pertama dia berangkat. Gue masih nonton TV asik aja. Tiba-tiba dari sudut mata gue, tiba-tiba bukan datang, kelihatan ada sesosok kayak kain terbang warna merah. Gue nggak inget sih bentuk jelasnya, tapi gue inget jelas itu kain warna merah di samping pintu yang ada ke dapur itu. Gue juga awalnya gue kira tuh bukan, tapi setelah gue liatin beneran ada, dan dia cuma nongol doang di situ, diem doang, nggak ngapa-ngapain. Apa yang lo lihat? Terus gue mulai takut. Ini kayak kalau misalnya mungkin kalau orang lihatnya tuh kayak ini bang, kuntilanak merah ya. Cuman gue nggak lihat mukanya, soalnya gue nggak berani menatap mukanya. Gue cuma lihat itu kain terbang, nggak, kakinya nggak ada. Terus gue takut nih, gue nggak bisa gerak. Karena gue gue takut nih, saking takutnya. Tiba-tiba dia ngilang. Nah, gue kira alhamdulillah udah nggak ada kan. Tiba-tiba muncul lagi, tapi banyak teman-teman itu kayak ada yang pocong lompat-lompat dari arah dapur. Terus ada kayak bayangan hitam tinggi banget sampai kepalanya tuh lewat atap lah tuh. Terus yang gue bilang ventilasi yang di temboknya itu tuh muncul kepala nggak tahu kepala apaan di jajaran, pokoknya serem banget. Tuh gue sampai kayak waduh, ini gue nggak bisa diem lagi. Akhirnya setelah itu setelah gue memberanikan diri untuk gerak, gue lari. Gue nggak kunci pintu, nggak kunci apaan, gue langsung lari, terus nunggu di pinggir jalan, nunggu sepupu gue itu. Nah, ini lo di pulau ini sebenarnya ngapain, Mas? Ini gue kampung halaman. Pulang kampung. Jadi waktu itu main ke mas sepupu gue juga. Jadi kayak gitu bang. Jadi setelah beberapa lama ini dia datang. Di kampungnya gunung, pantai, apa hutan, apa gimana? Ini deket pantai. Nah, deket pantai. Terus pantai. Tahun berapa pantai. Ini kejadian, Mas? Kenapa? Tahun berapa kejadian? Ini sekitar tahun 2015-an, waktu gue masih SMP. Oh, suasananya masih pedesaan ya? Masih pedesaan, masih kayak pantai yang rumahnya jarang-jarang lah. I see. Itu. Jadi lanjut di ceritanya itu, jadi gue nunggu dia sampai balik, terus dia balik, terus dia nanya kenapa, gue ceritain secara detailnya, terus akhirnya kita nggak balik ke rumah dia lagi. Jadi dia yang nginep rumah gue sampai keluarganya datang. Gitu mas. Okay. Nah, bentar nih, gue curiga nih. Ini yang komen malah nyari jodoh nih dari tadi nih. Ini masuk penangkaran buaya nih penonton kita hari ini ya. Ada yang minta nomor telepon tuh. Dingin katanya. Wah. Ini lebih horor nih dari cerita lu kayak penonton kita nih. Ya, yang mau giveaway komen yang banyak, nanti tim pilih pemenangnya ya. Dari Rini. Halo Rini. Sakip. Namanya Sakip. Rida. Halo Rida. Jal. Halo Jal. Egi. Wah ya nih idenya bagus nih. Season 6. Ya nanti gua screenshot. Oke Mas Bo, kita lanjut lagi ya. Ayo DJ Yamin. Oke, jadi ya
kehororan itu nggak sampai situ lagi bang, nggak sampai situ doang. Jadi setelah beberapa hari kalau nggak salah atau seminggu setelah itu, gue emang rencananya emang camping nih sama teman-teman gue sama sepupu gue ini yang seumuran lah umurnya sama gue. Jadi kita rencana itu bakal nginep di pulau. Jadi ada kayak pulau yang emang nggak ada penghuni. Itu sekitar kalau misalnya dari pelabuhan dekat rumah gue itu sekitar 45 menitan lah buat nyebrang ke pulau itu. Nah pulau itu tuh sebenarnya bagus pulaunya bagus banget. Airnya jernih, terus pasirnya putih banget, ikannya juga masih banyak. Terus di pulau itu tuh sebenarnya pulaunya kecil, jadi lu bisa ngelilingin pulau itu tuh cuman 10 menit sampai 15 menit ke jalan kaki keliling pulau itu. Itu banyak pohon kelapa yang bebas diambil aja kelapanya itu dari terus yang agak seremnya di pulau ini adalah ada 2 kuburan yang nggak tahu itu atas nama siapa. Emang ada kuburan di pulau itu, walaupun di kuburan itu bangunan nggak ada, cuman kayak ulang. Terus ada kayak tempat lapang dikit buat camping ground gitu. Itu biasanya pulau itu tuh buat nelayan singgah kalau misalnya lagi angin ribut atau nggak sempat kembali ke pelabuhan kalau udah malam. Jadi mereka bakal ke situ buat neduh lah istilahnya waktu di laut. Nah pulau itu tuh kecil banget. Terus dan yang emang kalau orang-orang nelayan bilang tuh katanya nggak apa-apa kalau mau camping situ, pokoknya jangan aneh-aneh. Soalnya emang ada makam di situ, ada dua makam yang kita nggak tahu punya siapa, kayak gitu. Nah singkat cerita, gue sama teman gue emang pengen camping kan. Udah akhirnya kita ke pulau itu nyebrang itu cuma 45 menit. Kita nyewa kapal, terus besokannya kita bakal dijemput. Jadi kita cuma di drop off gitu, terus besok siangnya itu bakal dijemput. Nah berarti ini benar-benar pulau terpencil ya? Pulau-pulau terpencil, jadi emang nggak ada penghuninya. Oh wow. Kayak kalau kita ke Pulau Seribu gitu, kalau di Jakarta kan ada yang memang pulau nggak dihuni gitu ya, kayak gitu ya. Nah ya kayak gitu. Oke. Terus gimana Mas Bowo? Jadi ya udah lanjutnya kita nyampe, ya udah kita langsung diriin tenda, terus main-main, terus ada yang mancing, ada teman-teman gue ada yang berenang-berenang, ada yang masak-masak seperti biasa lah kita. Kayak kayak anak-anak muda biasalah bang. Kalau misalnya camping gimana sih, kita bikin api unggun. Nah udah tuh. Nah setelah itu udah menjelang maghrib nih, gue sama teman-teman kepikiran kan mancing kan. Jadi kita mancing, terus tapi pancingannya ditinggal. Jadi kayak ditancepin gitu di pinggir pantainya. Terus kita mancing aja. Terus teman-teman gue lagi di tenda. Jadi pas waktu maghrib tuh gue yang jagain. Nah tuh gue lagi jaga-jaga aja. Ada berapa orang? Oh iya, gue lupa jelasin ya. Jadi ada beberapa orang tuh, jadi ada sekitar 5. Jadi gue, sepupu gue sama 3 orang teman gue. Tuh. Jadi satu pulau itu cuma dihuni 5 orang? Iya, jadi kita doang tuh waktu itu yang penghuni pulau. Dan kalau misalnya ada orang lain, itu pasti kelihatan maksudnya. Soalnya kecil banget, nggak bisa ada orang lain di belakangnya atau gimana. Dan buat camping ground yang kalau misalnya buat berdiriin tenda itu cuma ada di tempat itu doang. Kecil banget deh pokoknya pulaunya. Gila. Itu lu camping satu tenda aja ya? Kita cuma satu tenda. Oke. Buat yang mau giveaway jangan lupa like sama komen ya. Nanti nih tim Elco lagi milih nih 5 orang yang aktif komennya aneh-aneh ya. Oke, jangan lupa like, komen. Oke. Oh, subscribe juga katanya. Oke. Yuk, langsung.
Halo, Mas Bowo? Halo. Oh, Gimana lanjut lagi ya, Mas? Ceritanya Mas? Oke, jadi udah kan abis itu gue jaga pancing kan. Kayak teman-teman gue lagi di tenda, jadi mereka lagi ngobrol-ngobrol main gitar, sama ada yang masak nasi. Jadi gue yang mancing nih, gue yang nungguin pancingannya. Nah waktu itu menjelang maghrib, itu gue udah mulai gelap kan. Terus gue ini biasalah kayak lihat-lihat keliling aja, terus lihat-lihat pemandangan. Tapi ini tiba-tiba di ujung mata gue lagi nih, gue kayak ngeliat ada kayak yang gerak gitu di semak-semak kan. Jadi ada semak-semaknya juga pulaunya. Nah gue liat nih ada yang semak-semak nih bang, kayak ada yang gerak-gerak gitu. Terus gue perhatiin kan, terus gara-gara udah mulai gelap, ya udah gue sorot pakai senter. Pas gue sorot pakai senter nih, gue ngeliat kayak bentukannya kayak anjing. Terus pas gue sorotin lagi kayak senternya ke bawah-bawah, ternyata ini anjing ini aneh. Dia kayak apa ya, kalau dibilang kayak manusia gitu bang. Jadi kayak berdiri dengan 2 kaki. Jadi dia berdiri aja gitu, dan tingginya yakin tuh tingginya lebih dari gua, sekitaran 2 meter. Jadi itu badan penuh 2 kaki gitu berdiri? Iya berdiri kayak manusia gitu bang. Itu lu berani bilang nggak gitu, anjing lu gitu? Nggak berani ya? Enggak bang, gue langsung. Jadi pas gue lihat itu anjingnya itu kan, ini nggak tahu ya anjing apa bukannya ya. Soalnya pokoknya gue lihat dia pas noleh itu matanya merah nyala gitu. Terus gue lari dong, gue takut, gue lari ke tenda. Terus gue ceritain ke teman-teman gue. Terus anak-anak ya udah sepakat, akhirnya kita bakal ayo cobain deh kita cek. Ya udah kita kayak rame-rame, berlima itu rame-rame sama sepupu gue juga tuh, kita ngecek ke semak-semak yang gue bilang itu. Dan saya nyampe yang nggak ada, bahkan jejak kakinya pun nggak ada, jejak kaki hewan apapun. Dan kita yakin banget waktu itu nggak ada sama sekali orang di di pulau itu. Yakin banget. Ya kan itu udah mulai aneh. Akhirnya kita udahlah, mungkin gue dibilang kayak lu ini kali terus segala macam. Jadi akhirnya ya udah, itu gue doang yang lihat. Terus kita ke tenda lagi. Ya udah akhirnya ngelanjutin, anak-anak ada yang masak, ada yang main gitar segala macam. Akhirnya makan sampai harus malam nih. Pas kita udah mau tidur, nih udah beres-beres, sudah siap tidur, tiba-tiba nih gue denger lagi nih kayak ada suara orang siul-siul kayak gitu deh kurang lebihnya. Itu dari belakang semak-semak itu, deket sama semak itu. Wah, gue udah pada ini kan, kayak apa nih deket semak itu lagi. Terus akhirnya gue sama temen gue, temen gue kayak, lu denger nggak ini? Ya udah, akhirnya gue sama temen gue ini kan ngecek. Pas kita cek, nggak ada siapa-siapa lagi, nggak ada jejak manusia, nggak ada jejak apa. Cuman yang anehnya nih, suaranya masih ada bang, suara orang siul-siul itu. Padahal lu pulau yang lain tuh berjauhan ya, nggak samping-sampingan gitu ya? Itu nggak jauh, itu kayak pulau tengah laut doang. Tengah laut nggak ada siapa-siapa. Kalau ada orang datang pun pasti kita tahu, soalnya pasti suara kapalnya kedengeran kayak gitu. Nah itu beneran nggak ada orang, tapi suaranya masih ada. Kita udah center suara siulnya masih ada tuh. Siulnya kayak gimana bang? Ya kayak orang nyanyi gitu bang. Ngeri banget. Kayak orang seneng. Serem banget ya. Gue merinding nih, lu bayangin ya kemarin. Untung bukan lagu Peter Pan. Satu lagu habis gitu ya. Lagu Dewa tuh. Udah tuh
Akhirnya ya udah deh, gue sama teman-teman udah ini mungkin emang ada orang sini kayak, atau emang ada penunggu sininya. Akhirnya kita ya udah jangan macem-macem. Tapi sumpah ya, tadi lampunya sempat kelap-kelip bro. Tadi dong ya pas cerita horor pertama ya. Tadi lu pada lihat nggak guys? Tapi sekarang udah bener lagi. Tapi sih ya bukan hantu ya, emang lagi error aja kali. Jangan lupa like guys, sama komen guys. Subscribe juga tuh. Ya, terus gimana mas? Udah, jadi ya udah akhirnya kita kayak ini udah gak bener. Udah kita akhirnya mutusin buat langsung tidur. Nggak ada yang kayak nyanyi-nyanyi atau gitu, atau bakar-bakar lagi atau terus senang-senang lagi. Udah kita langsung tidur aja. Besok semoga jemputannya cepet datang. Terus udah kayak akhirnya gitu bang. Setelah itu kita paginya kita beres-beres dan langsung pulang. Dan emang nggak tahu orang-orang nelayan situ sih yang biasanya kita nyewain kapalnya itu, ya emang di situ ada penunggunya sih katanya. Sebenarnya nggak jarang gangguin, cuman nggak tahu kenapa waktu itu dia emang lagi dudukin aja mungkin ya. Cuman ini ya serem bu. View kita hampir 500 malam ini ya. Tepuk tangan dulu untuk para langgar Jal Satset dan Sobat Elcuk. Wah, luar biasa. Ini kalau muncul mas, mungkin ada dari pulau itu yang menonton ya. Iya. Ciri-cirinya pulaunya terkenal ada di luar Sumatera. Gue sih tahu, tapi jangan disebut lah. Terus akhirnya di malam itu lu berlima itu yang lihat anjing besar itu siapa aja? Yang lihat anjing besar tuh cuman gue doang mas. Jadi gue doang yang lihat anjing itu. Makanya pas gue ngajak teman-teman gue, karena gue jujur nggak berani. Soalnya nggak beneran kayak takut banget, ini anjing gede banget setinggi manusia, terus jalan 2 kaki gede gitu. Terus teman-teman gue pas kita ngecek tuh emang nggak ada jejak, nggak ada apa segala macam. Mereka kayak nggak ngeliat aja. Soalnya waktu itu emang gue doang yang jaga pancingan. Jadi kan jaga pancing itu deket pantai. Tapi mereka itu lagi nge-campnya di daerah. Pas siul itu pas ada lu lihat anjing gede itu hampir 2 meter, siulnya hilang. Kenapa mas? Kan lu lihat anjing ada 2 meter tuh gedenya. Itu siulnya masih ada apa hilang? Suara siulnya? Oh, siulnya nggak ada. Emang nggak ada. Siulnya tuh malamnya. Oh. Coba tadi siulnya kayak gimana bang? Lupa gue bang. Kayak gitu-gitu emang. Terus gimana lagi bang? Kayak gitu sih mas, cuman lupa gue yang ininya apa. Kalau boleh cuman itu suaranya nggak berhenti. Maksudnya ceritanya gimana lagi? Terus iya ya udah. Udah deh kan yang cerita di pulau sampai situ doang tuh. Yang ke pulau itu akhirnya gue sama teman-teman gue nggak berani lagi buat ke pulau itu. Biasanya nih kayak kita tuh bakal ada kayak ngadain ke pulau itu lagi, ada rencana buat ke pulau itu lagi. Terus setelah kejadian ini kita kayak nggak berani lagi. Gak tau deh kalau ke depannya kalau bisa ramean banget ya. Cuman kayaknya kalau ramean banget mungkin nggak disuruh dari nelayan situnya. Bukan nggak ada burung ya di sana, nggak ada burung ya? Terus di sana nggak ada burung ya? Ada sih sebenarnya burung. Cuman burung selama di pantai itu saya nggak pernah ada burung yang siulnya kayak manusia gitu bang. Kayak ngelagu gitu, kayak lagi seneng. Kayak gitu ya?
Sumpah itu serem sih. Iya. Akhirnya gue juga kayak masih nggak percaya kalau misalnya gue pernah ngalamin kejadian itu. Kayak film ini sumpah, Walking Dead. Dulu si gengnya Rick tuh mau abisin sama geng Negan tuh gitu, Siul itu. Ada Siul itu dulu tuh. Wah, tuh udah spooky banget sih. Iya. Sumpah ini baru sekali nih sih ada kisah horor Siul ya. Iya bang, itu kayak Wah, malam-malam masalahnya. Rini aneh-aneh aja nih. Burungnya di dalam celana lu katanya. Wah. Bulung itu mah nggak siul bang. Aduh, kacau Rini nih. Gue belum merasa horor nih. Nah, akhirnya gimana tuh bang? Kejadian horor di pulau itu lagi? Kalau udah sih makanya kalau di pulau itu tuh udah, cuman ada lagi kejadian bukan ke horor sih, emang ini beneran kayak tragedi sih bang. Tragedi apa? Jadi kayak kan di Muara, jadi kan misalnya mau ke laut kan ada di pelabuhan itu pasti di Muara kan. Nah jadi di Belitung tuh terkena, di Belitung di pulau gue nih di pulau ini gue nih terkenal banget dengan banyak buayanya. Buaya apa nih? Emang buaya beneran, bukan buaya darat ya. Oh. Terus? Nah jadi buaya, dan bedanya nih kalau gue lihat dari buaya yang kayak misal di film dokumenter, film-film di National Geographic itu, di Belitung nih, di pulau gue nih, buayanya nih dia kayak apa ya? Kalau kata orang tuh mereka dikontrol dukun. Buaya dikontrol dukun. Iya, jadi kayak apa ya? Jadi kalau misalnya ada buaya nih, misalnya ada buaya di pulau gue nih, terus mereka pengen manggil gitu, kayak panggilnya itu yang manggilnya bukan kayak apa sih namanya? Bukan kayak ada dari dinas apa gitu, itu yang manggilnya itu emang dukun. Jadi dukun datang ke pinggir sungai, itu kayak dia nepok air, terus datang tuh buayanya. Nah kejadiannya ini ada di dekat rumah gua, jadi jatuhnya tetangga gua lah, yang emang kerjaannya nelayan sama penambang di sungai gitu. Nah di sungai itu udah terkenal sih emang banyak banyak buayanya, cuman nggak pernah nih ada yang yang Anjir sumpah, sorry. Ada yang komen buaya pakai remote control. Lo tau gak sih yang di TikTok itu loh, yang ada buaya orang masukin mobil pakai remote control, ditabrak-tabrak gitu loh, sama buaya digigit remote-nya tapi nggak enak dikeluarin lagi sama dia. Itu ngeselin banget sih anjir. Tapi buaya tuh marah loh kalau ditabrak-tabrak tuh lagi diem kan ini ya, tuk tuk tuk, terus dia marah tapi ngeliatnya mobil remote control gitu loh. Akhirnya dia kabur buayanya. Ngeselin banget itu, gangguin buaya lagi tidur anjir. Sumpah lu nonton ketawa dah, deg-degan juga gitu karena lihat buayanya yang langsung marah, tapi pas dia marah ternyata ada mobil remote control gitu. Lucu banget sih sumpah. Ya jangan lupa buat yang baru bergabung, like, comment, subscribe. Tim Elcu lagi milih nih siapa pemenang dari giveaway kali ini. Boleh ke bawah dikit mbak? Bukan, yang kiri tuh. Udah berapa yang nonton malam hari ini? Paralang, Rizal Satset sekalian. Yo gila, yuk bisa yuk 1000 ya, nonton ya, pecah rekor nih kita nih ntar. Gue sambil bacain komen-komen kalian ya.
Bintaro hadir, Rohim. Halo Bang Rohim. Lagi gabut kali yang share cerita. Parah lu, dia udah capek-capek share cerita lu. Sat Walker. Astagfirullah. Ipuy, lebih serem kisah cintaku. Rida aja, mulai emosi gua. Legendku, RJL the best. Wah, amin. Bisa aja nih ngejilatnya. Ketakutan adalah dirimu sendiri, racun YouTube. Oke. Udah 3.000. Wah, ayo bisa lah. Yuk kita pecahkan rekor para Lang dan juga RJL Satset. Jangan lupa yang baru gabung, like, komen juga. Ya. Karena kita hari ini nanti bakal dipilih sama tim Elcu nih siapa pemenangnya. Nanti dapat souvenir keren. Halo Meli, wah Meli ini penonton setia RJL nih. Ada tadi Rida juga. Skip. Ini ada skip nih. Ada lagi Bang yang cerita. Nanti makanya lu komen yang banyak biar kita minggu depan ada lagi, nanti bisa dipilih dari live. Bandung, halo Bandung. Legendku gila, legendku nih luar biasa nih. Penjilat ulung dari tadi komen gue liat RJL the best terus nih. Halo, thank you ya legendku ya. Sukses selalu ya. Nah Bang. Halo. Halo. Hilang lu. Ya ini ngomong-ngomong cerita yang di Pulau Sumatera ya. Gue nggak tahu ya, lu tinggalnya di mana gitu kan, di pulau itu kan macam-macam ya. Dulu tuh pernah ada orang dinas ke sana. Nah dinasnya itu dia masuk ke hutannya Bang, bukan dekat pantai. Nah dia sebagai pendatang saat itu dikasih kayak setiap malam itu harus ngebakar semacam dupa, tapi gue lupa namanya apa ya. Dari sana. Jadi ada dukunnya di sana. Yang tadi kata lu tuh yang buaya ada dukun, nah gue nggak tahu ya. Nah ini orang itu dikasih semacam wejangan lah sama dukun di sana gitu. Nanti tiap malam gini ya. Kalau nggak nanti bakal terjadi sesuatu sama lu kalau lu nggak melakukan apa yang gue suruh gitu. Kalau di tempat lu gitu juga nggak Bang? Iya sih, kayak emang ada beberapa yang daerah posok-posok nih Bang, kan gue kan daerah pesisir. Nah dia ada juga nih dukun yang daerah posok ini Bang, ada itu kalau misalnya lu nggak lakuin nggak ngikutin kata dia istilahnya, itu bakal ada kejadian aneh-aneh aja yang sama lu. Oke. Sampai memang begitu ya berarti ya budayanya gitu ya. Iya, betul, kental banget Mas. Maksudnya ya kita hargai juga ya budaya lokal kan, maksudnya tiap orang nih punya adat dan istiadat yang berbeda-beda guys gitu. Iya, betul. Cuman nih Bang, ceritanya nih gue lanjutin lagi tadi ya. Jadi dia tuh dinas berdua nih, ada 2 rumah, punya satu keluarga. Nah yang sampingnya dia nggak mau tuh melakukan ritual itu, karena menurut dia apaan sih gue ngelakuin kayak gini gitu kan, bukan kepercayaan gue gitu. Entah ada hubungannya apa enggak. Berapa hari kemudian si orang yang nggak mau melakukan ritual ini ditemuin mengambang di dekat batu di pantai. Nah warga tuh ramai saat itu, gitu. Nah di situ dia ngeliat, loh si bapak ini kok udah ngambang meninggal gitu. Entah ya ada hubungannya apa enggak gitu. Pernah dengar lo kisah ini? Ini gue ada cerita yang kayak gitu Bang. Jangan sama kejadiannya lo. Jadi jadi itu bukan di pantai ya, di sungai. Kejadian juga tuh. Itu gimana? Bisa singkat aja nggak Bang? Nah tapi sebelum cerita, ini pada request Siul lagi Bang. Coba tadi Siul gimana Bang? Enak juga lagunya Bang. Coba Bang.
Kok kayak ngeledekin ya siulnya ya? Iya. Gitu ya? Iya, kurang lebih kayak gitu Bang. Gokil. Oke Bang, ceritanya kayak gimana? Singkat aja Bang. DJ Yamin musik. Jadi ceritanya tuh ya kayak gitu Bang. Jadi ada kayak kedukun atau ketua adat lah di Belitung tuh ada ketua adat. Dia bilang katanya, lu jangan hari ini jangan nambang atau mancing di sungai karena bakal ada kejadian bala katanya. Ya udah, orang-orang yang kebanyakan percaya sama dukun itu nggak berangkat. Cuma ada beberapa orang yang itu mah cuman dia aja bilangnya kayak gitu, terus tapi nggak ngikutin di kata dukun. Mereka aja nambang aja sama mancing gitu. Nah nggak lama setelah baru aja nyampe, baru terjun ke air buat nambang timah kalau di daerah gue itu. Tiba-tiba udah satu orang diterkam dari buaya, terus yang teman-teman yang ngelapor ngilang, apa yang dicari pencarian hilangnya selama satu harian lebih tuh nggak ketemu tubuhnya. Orang kalau misalnya buaya biasa kan kalau misalnya rekam orang tuh buat dimakan gitu. Jadi kayak misalnya pas nemu tubuhnya pasti kayak cuman lengannya hilang atau apanya hilang. Nah waktu tubuhnya si penambang ini ditemuin, bahkan cuman goresan pun nggak ada Bang di tubuhnya. Padahal temennya ini ngelihat dia tuh diterkam dari buayanya itu di dalam air sampai digigit di buayanya gitu Bang. Udah orang mencari-cari, ternyata pas ketemu nih jasadnya itu lukanya cuman luka gigitan itu pertama, udah nggak diapa-apain dari buaya padahal udah sehari lebih. Nah, makanya kalau kata dukunnya itu katanya dari ada silsilah turun temurun lah antara dari keluarga si korban ini sama si buayanya ini, ada kayak perselisihan. Jadi dari keluarganya si korban ini dulu mungkin ada pernah nombak buaya atau panah buaya, akhirnya ada kayak dendam. Cuman ini gue nggak tahu ya ini benar apa enggak, cuman dari si dukun itu bilangnya kayak gitu. Dan emang nggak lama setelah itu, yang bikin heran itu si adeknya si yang korban kemarin ini kena juga. Kejadiannya persis sama juga, lagi nambang terus diterkam, terus si buayanya nggak ketemu, terus si tubuh korbannya si adeknya tadi ketemunya sehari setelah dan nggak ada luka, utuh tubuhnya gitu Bang. Memang masih banyak buaya di situ ya? Masih. Buayanya gede-gede tuh? Cuman gede-gede. Wow. Cuman kalau kata orang tuh Bang, kalau buaya yang beneran buaya nih, emang beneran buaya itu dia jarang ganggu, kecuali emang lagi lapar atau segala macam. Cuman mereka nih yang katanya yang nelayan-nelayan di sungai ini masih sering melihat buaya, dia cuma lewat doang, nggak ganggu, jadi nggak ada masalah. Ini katanya emang ada istilah buaya jadi-jadian. Kalau menurut si dukunnya ini emang kan gara-gara udah dilarang ada dukunnya nggak boleh ke sungai, lagi nggak boleh ke sungai, itu ada pantangan. Ini pada nanya buayanya semua nih. Buayanya ganteng apa enggak? Buayanya jomblo enggak? Pada sakit nih nonton nih. Tapi nggak apa-apa guys. Hidup udah pusing, kita butuh hiburan, bener nggak? Nah Bang, oh ya jangan lupa ya yang baru ini like, subscribe, komen. Sama nanti komen juga ya. Komen di mana, Bro? Buat lihat nanti yang menang giveaway. Di community post RJL ya. Komen di situ ya. Community post RJL, nanti kita pilih yang menang siapa. Nah, buaya dari rumah lu deket apa enggak jaraknya?
sekitar, kalau misalnya jalan kaki sih bisa ketemu sungai. Jadi kayak kita cuma nggak nyampe sekilo bang, 700-an meter gitu. Oh deket banget tuh. Jadi gue sendiri aja sering main-main ke sungai kayak mas. Cuman emang dari dulu orang tua bilangnya jangan pernah mandi atau berenang ke sungainya. Tapi pernah nggak buaya yang masuk ke rumah? Bukan ke rumah, ada pernah ke warkop bang. Buaya main ke warkop tuh gimana? Orang mau buka warkop ada buaya. Terus gimana? Nggak tahu tuh mau. Udah akhirnya ditangkap dari orang-orang. Terus dipindahin ke mana gitu. Dari orang dari kayak ranger-rangernya dari hutan itu, dari dinas apa gitu. Anjir aneh banget buaya. Mau ngopi kali ya? Mungkin. Waduh. Iya, tapi itu lu berapa lama tinggal di pulau luar Sumatera itu? Sekitar apa ya? Kan lu sekarang kuliah nih bang. Ya cuma udah 4 tahun, berarti ya dari lahir sampai 2019 lah, sekitar 20-an tahun. Ada yang nanya tuh, bang buayanya pernah ke rumah janda nggak? Waduh. Kan ke warkop udah tuh. Tuh parah tuh, mau ngopi kok malah dipindahin buayanya. Gimana? Iya bener juga sih. Mungkin dia pengen main bang. Bosen ya main di kali mulu kan. Marah lu malah lu pindahin. Bisa jadi gitu ya. Tapi menarik ya kalau kita bicara, maksudnya kan Indonesia ini luas gitu ya. Jadi ada yang kayak Bang Bowo ya, tinggal di luar Pulau Sumatera gitu kan, bisa berbagi pengalaman ya. Tinggal di pesisir pantai seperti apa gitu ya. Berarti kalau mancing ikan itu gampang dong ya? Gampang bang. Alhamdulillah masih melimpah lah kalau kekayaan laut sungai juga. Biasanya ikan apa yang diambil tuh? Biasanya ikan yang di sungai ya ikan gabus banget, cuman kalau di laut bisa ikan apa ya namanya ya, kalau di Indonesia nya sih kayak ikan kerapu, akap, terus tenggiri gitu, terus cumi sama kepiting bang. Kepiting cumi ya? Kayak kita bisa bisnis nih, bisnis seafood nih. Wah, bisa ya? Bisa bang. Barangkali ada teman-teman dari tadi tuh ngomong pinjol mulu. Nih bisnis seafood nih sama si Bowo nih. Bisa dijual, bisa fresh ya? Bisa dong. Pulang dari sini buaya langsung ke Oyo. Wah ini. Jangan Oyo dong. Red Doors. Betul. Kak Fajar malah bahas ikan teri terbang. Wah. Coba nih. Komen pertanyaan terakhir ya. Sebutkan 5 nama ikan. Coba tulis guys, ini guys. Nah nanti teman-teman pilih nih yang menang siapa ya. Berarti lu sampai hari ini masih di pulau itu? Nyaris keceplosan tuh. Kan gue lagi lagi di kuliah di Malang. Oh lagi kuliah di Jawa. Lagi di Jawa. Tapi udah lama sih nggak pulang ke pulau itu. Iya. Sekarang masih sepi atau gimana di pulau itu? Sekarang udah lumayan rame orang. Cuman ya
tetap nggak seramai di Jawa lah bang. Tetap masih ada aja kayak rumah-rumah tuh ya, eh, masih jaraknya masih ada lah, tangga tuh. Apalagi yang di kampung-kampungnya masih jauh jarak antar rumah. Kayak rumah ini bisa kayak 50 meter atau 30 meter baru rumah tetangga kayak gitu. Terus belakangnya hutan masih ada, masih banyak kayak gitu. Iya, iya. Ya, itu sih ya, kalau memang kita datang ke sebuah tempat gitu ya, ada baiknya kita hormati lah adat istiadat yang berlaku di sana ya, gitu. Ternyata kejadian yang gue pernah dengar pernah terjadi juga sama lu ya. Jadi ada pendatang yang meninggal gitu ya. Entah kebetulan apa enggak gitu ya. Kita nggak tahu juga kan. Apakah disebabkan karena itu belum tentu juga gitu. Tapi kok ya bisa berdekatan gitu kan. Itu pertanyaannya kayak gitu. Mana horornya? Dari tadi cerita horor. Dari tadi cerita horor Kak. Ini kita sudah masuk di penghujung lah. Ya udah guys, ini karena udah pada jualan ikan semua di kolom komen, jadi nanti biar tim Elco yang milih ya siapa yang menang. Jangan lupa juga komen di community post kita terakhir ya. Nama-namanya gue inget nih yang komen-komen terus siapa. Hari ini kita rekor ya, udah 600-an yang ikut view. Tepuk tangan buat para langgar Erjal Sasset dan sobat Elco. Nah ini mungkin nggak tahu juga ya apakah live terakhir kita atau enggak. Ikutin aja terus update-nya. Tapi yang jelas minggu depan sih belum ada ya. Makanya lo bantu likes kalau pengen lihat gue live. Nanti kita bisa telepon misteri lagi tiap malam, tiap hari Jumat malam, untuk menemani, menghibur kalian semua dan juga menyelipkan lah apa namanya knowledge lah tentang ilmu lah intinya gitu, yang bermanfaat untuk kalian semua. Gua Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Terima kasih sekali lagi buat kalian para lang Erjal Sasset yang sudah join live di malam ini. Sehat selalu, sukses selalu. Sampai ketemu di lain acara. Thank you. Ciao. Thank you Mas. Thank you Mas.